Shalom semua anak-anak siswa kelas 1 dimanapun kalian berada. Kita sudah sampai pada pelajaran 20 doa kemuliaan. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan mampu memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baik melalui doa kemuliaan maupun perbuatan baik kepada sesama. Anak-anak, semoga kalian semuanya tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, supaya kalian dapat belajar dengan baik dan sukacita. Mari anak-anak, kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami agar selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari mengamati pemandangan alam ini. Ya, alam yang indah yang diciptakan Tuhan, ya. Ada laut, gunung, sawah, pohon, langit, dan apa saja. Itu menunjukkan karya ciptaan Allah yang maha kuasa, yang luar biasa bagi kita. Kalau kita melihat pemandangan alam ini, kita menjadi semakin yakin, percaya bahwa Allah itu sungguh ada dan Ia sungguh mulia dan Ia juga mengasihi kita. Anak-anak, Ibu akan menceritakan kisah tentang raja dan gembala berikut ini. Simak baik-baik ya. Dahulu kala ada seorang raja yang terkenal kaya dan berkuasa. Namun ia tidak bahagia. Pada suatu hari sang raja duduk di atas tahtanya dan berpikir, "Sayalah raja yang paling berkuasa. Semua orang tunduk di bawah perintahku. Hanya Tuhan Allah saja yang lebih dihormati oleh rakyatku. Oh, andaikan aku bisa melihat Allah." Raja lalu memanggil para menterinya dan menyuruh mereka memperlihatkan Tuhan Allah kepadanya. Sekalipun semua menteri dan ahli itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin, raja tetap ngotot dan berkata, "Justru karena saya ingin melihatnya, kalau kalian tidak sanggup membawa Tuhan Allah ke istana, kalian semua akan saya hukum." Para menteri dan ahli agama takut bukan main. Pagi berikutnya datanglah seorang gembala tua menghadap raja. Katanya, "Ikutlah saya keluar istana dan saya akan memenuhi keinginan hati Baginda untuk memandang Allah." Sang raja mengikuti gembala tua itu keluar. Sesampai di luar, gembala itu menunjuk matahari yang bersinar terang dan mengajak sang raja memandang matahari itu. "Mustahil, mustahil," kata raja, "nanti saya buta." Dengan tersenyum, gembala tua itu menyahut, "Kalau matahari saja yang dibuat oleh Sang Pencipta sudah membutakan mata Baginda, bagaimana Baginda tahan memandang Allah sendiri?" Dengan malu-malu, raja masuk kembali ke istana. Demikian ya anak-anak, cerita tentang gembala
dan Raja. Anak-anak memandang alam mengingatkan kita pada kemuliaan Allah Sang Pencipta, seperti halnya Sang Raja tadi. Oleh gembala tua, dia diajak untuk melihat matahari, dan disinilah dia mengakui betapa mulia dan luar biasanya Allah kita. Mari kita belajar dari Yesus yang dimuliakan Allah di puncak Gunung Tabor. Ikuti video berikut ini ya anak-anak. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung, kita dalami cerita berikut ini. Yang pertama, di manakah Yesus berubah rupa? Kedua, siapa yang bersama Yesus di atas gunung? Yang ketiga, siapa saja yang berbicara dengan Yesus ketika berubah rupa? Kata-kata apa yang terdengar dari langit? Dan yang terakhir, apa pesan Yesus ketika mereka turun dari gunung? Mari anak-anak, kita coba menjawab pertanyaan ini. Dan sebagai peneguhan kita dalam pelajaran hari ini anak-anak, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Semoga kutipan ayat ini semakin mengingatkan kita untuk selalu memuliakan Allah, karena Allah mengasihi kita. Tugas untuk anak-anak, tulislah doa kemuliaan dan hiasilah. Dihias yang bagus ya anak-anak, supaya ini menjadi persembahan doa kepada Tuhan. Dan mari kita renungkan bersama. Rajinkah aku memuliakan Tuhan? Kita bisa dengan berdoa, juga melalui perbuatan yang baik untuk memuliakan Allah. Dan sebagai rangkuman kita hari ini ya anak-anak, yang pertama, doa kemuliaan adalah doa untuk memuliakan Allah. Allah mulia karena Ia maha baik, maha kuasa,
Maha Kasih, Maha Pengampun. Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor disaksikan oleh muridnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus berubah rupa dan datanglah Musa serta Elia. Yesus dimuliakan saat Allah Bapa di surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kita memuliakan Allah sejak dahulu hingga akhir zaman ini. Dan kita memuliakan Allah melalui doa dan perbuatan yang baik. Untuk itu ya anak-anak, kita harus selalu ingat dengan kata-kata Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka dari itu anak-anak semua kita harus selalu setia mendengarkan Tuhan Yesus yang mengajar, bersabda melalui firman-firman-Nya. Maka dari itu kita harus semakin giat berdoa, banyak melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, untuk memuliakan Tuhan. Berani ya anak-anak semua? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian bertambah dalam iman, harapan, serta kasih. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.